Halo semuanya, kembali lagi di channel Marcel Laredo. Kali ini kita lagi berada di suatu showroom di daerah Pondok Indah. Ya, gue lagi ada lagi ada di showroomnya Subaru. Kali ini kita akan review mobil dari Subaru yang sangat sangat spesial banget. Karena gue datang ke sini, gue ingin review suatu mobil yang kayaknya dari kalian semua, terutama anak-anak GDM, udah gak asing sekali dengan mobil ini ya. Ya, mobil ini dia. Subaru WRX. Mungkin dari kalian pasti taunya WRX itu adalah STI. Ciri khasnya adalah yang punya spoiler belakang. Tapi kalau kali ini dia adalah WRX yang biasa, WRX yang biasa. Kenapa begitu? Karena WRX yang tahun ini katanya dia tidak ikut rally ya. Karena Subaru itu katanya dia sudah keluar dari rally, makanya dia udah tidak punya lagi varian STI-nya gitu. Oke, langsung aja tanpa panjang lebar, ini dia Subaru WRX Sedan. Oke, langsung aja kita akan bahas bagian eksterior dari depan Subaru WRX ini ya. Pertama-tama kita akan bahas dulu bagian depannya. Untuk bagian depan dia grillnya seperti ini ya. Dia lebar seperti ini dan dia motifnya honeycomb. Ada lubang-lubang di sini. Terus ada logo Subaru juga dan ini dia nggak ada chrome ya di sini. Terus kita juga bisa dilihat di bagian bawah sini bempernya dia warnanya hitam doff. Cuman di bagian sini dia ada lubang, nggak, bukan lubang sih, tapi motifnya kayak lubang gini ya. Tapi dia nggak bolong, dia hanya hiasan aja. Di bawah dia ada fog lamp dan di sini kita kalau ke atas lagi dia sudah ada headlamp washer. Terus kita akan bahas dulu bagian lampunya. Di lampu sini pertama ada LED DRL dan lampu senjanya, lampu sen sama segala macam itu udah full LED ya. Ini fog lamp juga sama. Pokoknya ini kita akan lihatkan videonya pas mobilnya lagi nyala lampunya gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas bagian atasnya dari sini ya. Di sini dia ada hood scoop yang besar sekali, ciri khas Subaru WRX ya. Jadi ini gampang banget dikenal. Semua WRX yang dari dulu, WRX yang masih bug eye, terus juga yang pokoknya semua generasi WRX itu dia punya hood scoop. Kecuali Impreza ya, Impreza yang biasa dia nggak ada hood scoop ya sama sekali karena dia bukan turbo. Tapi sama-sama mesinnya boxer. Ini nanti akan kita bahas mesin di bagian setelah kita bahas belakangnya ya. Setelah belakang kita akan bahas bagian mesinnya. Terus juga unit yang kita review kali ini adalah varian TS EyeSight ya. Jadi bedanya ada beberapa. Kalau untuk unit yang kita review kali ini dia ada EyeSight. EyeSight itu kayak ADAS ya, kalau di Subaru namanya EyeSight ya. Terus juga ada beberapa seperti contohnya velg. Kita langsung aja bahas bagian samping. Nah, sekarang kita akan bahas bagian velgnya dari Subaru WRX Sedan ini. Oke, dia menggunakan ban dia pakai ban SP Sport Max GT 600A. Ukurannya dari Dunlop ya. Ukurannya 245/40 ring 18. Dan ini ada perbedaan juga untuk WRX yang EyeSight sama yang manual. Ya, jadi WRX Sedan dia ada dua varian. Ada yang manual, yang biasa. Yang kedua ada juga TS EyeSight Matic. TS itu adalah Tune by STI. Iya, jadi WRX yang sekarang dia udah nggak punya lagi varian STI, tapi TS. TS itu Tune by STI. Oke, untuk velgnya dia kalau yang varian TS dia seperti ini motifnya. Kalau untuk varian yang manual itu seperti ini. Nah, di sebelah gue ini udah ada contoh mobilnya. Ini adalah Subaru WRX yang varian wagon. Untuk yang varian manual, dia model velgnya seperti ini. Dia jari-jari seperti itu ya. Beda sama yang WRX yang TS Sedan. Dia model seperti tadi tuh. Ya. Kalau yang manual itu dia modelnya seperti yang wagon satu ini gitu. Dan gue juga akan membahas bedanya yang wagon sama yang sedan nanti di satu video ini, oke? Nah, sekarang kita akan bahas bagian samping dari WRX ini. Oke, pertama-tama bedanya untuk yang wagon sama yang sedan. Kalau yang sedan itu dia ada ini. Jadi di fendernya dia warnanya hitam. Kalau yang wagon dia warnanya warna body.
Ini antara love dan hate sih. Kalau gua jujur ya, gue suka karena ini kesan rally-nya dapat banget sih. Walaupun kalau gue dibiarin aja warna hitam seperti ini. Ada juga beberapa orang yang fendernya ini dicat warna body biar warna hitamnya ketutup. Itu antara selera aja ya gitu. Oke, untuk bagian samping dia kira-kira seperti ini. Spion dia udah auto folding juga, setnya juga udah LED. Kemudian door handle dia warna body ya, bukan chrome. Mobil ini minim chrome. Terus ada aksesnya keyless entry yang model sentuh ya. Jadi kalau buat buka tuh tinggal di ini kunci kalian tinggal disentuh aja. Terus kalau buka kalian tinggal grab di bagian door handle-nya aja. Begitu. Oke, terus di bagian atas dia nggak ada talang air, belum ada ya. Dan di bagian atas dia udah ada antena model shark fin. Nah, sekarang kita akan membahas bagian belakang. Ini adalah varian TS dan bagian belakang ini yang paling gue suka dari WRX ini. Oke, pertama-tama kita akan bahas dulu bagian atasnya ya. Iya, benar sekali. Ini WRX yang biasa, beda sama WRX yang seperti yang kita kenal, yaitu STI. Ciri khas WRX STI punya spoiler gede, gitu ya. Contohnya WRX yang tahun 2014, dia spoilernya gede. Ada juga yang Buckeye, dia juga gede juga. Ini memang dia varian yang bukan STI, tapi TS. TS itu Tune by STI. Ya, walaupun ada STI-nya, cuman ini bukan the real STI. Jadi dia nggak ada spoiler belakang. Tapi dia ada ducktail di sini, kecil ya, dan warnanya warna body juga, nggak warna karbon atau ya ducktail pasaran gitu. Terus juga di bagian atas ini ada logo Subaru dan ke bawah dikit juga warnanya hitam. Terus di bagian lampunya sini, lampunya dia udah kita shoot saja ya, kira-kira sudah LED atau belum? Ya kira-kira seperti itu. Nah ke bawah lagi di sini dia ada mata kucing. Dan bumper belakangnya dia warnanya warna hitam kulit jeruk ya gitu. Dia motifnya kasar gini dan dia knalpotnya 4. Dia quad muffler, masing-masing kanan kiri dia 2, jadi total 4. Dan ini knalpotnya asli, tidak seperti knalpot merek mobil lain yang dia asli tapi tidak ya gitu. Oke. Terus juga kalau untuk bagian belakang sih gini ya, yang gua suka tuh knalpotnya 4 dan juga dia minimalis. Begitu. Oke, mungkin ini yang kita tunggu-tunggu. Kita akan bahas bagian mesinnya. Oke, sekarang kita akan bahas bagian mesin dari mobil ini ya. Pertama-tama kapnya kalau kita buka dia sudah pegas dan ini dia jantung utama dari WRX yang kita review kali ini. Mesinnya dia masih sama, tidak ada perubahan seperti WRX yang kita kenal dulu. Dia tetap boxer sejatinya Subaru ya. Subaru tuh semua boxer. Ini di depan kita ada Crosstrek, terus di sebelah kita ada BRZ, itu semuanya boxer. Gak ada Subaru yang inline 4 biasa. Oke, ini dia mesinnya boxer 2400 cc. Cuman ini kode mesinnya bukan EJ, tapi kode mesinnya yang baru itu kodenya di situ. Gua tulis semua lengkapnya di situ ya. Iya, ini bukan mesin legendarisnya Subaru yang kode budinya, kode mesinnya EJ. Iya, dia bukan, cuman tenaganya nggak bisa kita bilang remeh gitu ya, nggak bisa kita bilang itu juga karena tenaganya dia juga besar. Tenaganya ada di 275 horsepower dan torsinya ada di 350 Nm. 0 ke 100-nya ada di angka segitu ya. Jadi apakah menurut kalian itu pelan atau kencang? Tidak, itu angka yang sudah cukup sekali untuk mobil ini ya. Kemudian juga karena mobil ini kan punya hood scoop ya, dan itu hood scoopnya asli. Di sini dia bolong karena ini untuk filternya ya. Dan bisa kita lihat di sini tuh mesinnya padat banget dan berantakan. Ya cuman untuk apa rapi-rapi gitu ya, karena yo bro, it's a Subaru, bukan mobil mewah gitu ya. Terus juga di sini dia sudah ada peredamnya juga dan dia sudah dicat warna bodi. Cuman mobil ini memang dia kalau dibandingin sama mesin legendaris Subaru EJ, dia tidak seliar atau seganas mesin itu. Cuman udah ada beberapa orang di luar sana yang ngemodif mesin ini bisa sampai tenaga mungkin 300 atau 400 lebih bisa gitu. Dan memang iya mesin ini mesin yang sama dipakai oleh Subaru BRZ. Cuman bedanya kalau BRZ itu non turbo, kalau ini dia turbo. Meskipun dia turbonya 1 ya, dia bukan twin turbo gitu. Yaks. Oke.
sekarang kita sudah ada di dalam interior Subaru WRX TS ini. Sebelum kita masuk, kita akan memperlihatkan dulu kuncinya ya. BTW dia kuncinya seperti ini ya. Seperti ini, sorry. Dipastikan aja ya guys, karena di mobil showroom. Ya, dia sudah keyless ya. Di sini ada 3 tombol, ada lock, unlock. Unlocknya di logo Subaru ya. Terus juga ada untuk buka bagasi belakang. Ya seperti itu. Oke, langsung aja kita kontak on aja ya, karena ini mobilnya ada di showroom, jadi kita nggak bisa nyalain mobilnya. Ya oke guys, kita akan nyalain lampunya dulu nih. Oke, sekarang kita akan bahas dulu bagian interiornya. Pertama-tama kita akan bahas bagian setir. Ini setirnya dia udah dia modelnya 3 palang ya. Di bawah ada flat bottom, dan ini dia seolah-olah mengingatkan kita bahwa WRX itu dulunya ada varian STI, karena dia menaruh tulisan STI di bawah gitu. Ya ini bagus lah. Oke, ini unit yang kita review kali ini adalah varian tertingginya, itu TS EyeSight. Jadi dia udah ada beberapa fitur yang tidak dipunyai oleh varian manualnya. Contohnya dia sudah punya cruise control ya. Di sini dia ada modelan nih di sebelah kanan ya. Terus juga ada ini di bawah limit sama modenya. Dan di bagian sebelah kirinya ada untuk segi pengaturan entertainmentnya, ada skip, source, voice command, dan lain-lain gitu ya. Udah normal sekali. Terus di bagian bawah juga sama untuk informationnya. Dan untuk pengaturan setirnya dia udah tilt dan teleskopik, udah lengkap juga gitu ya. Oke, kemudian juga untuk di bagian setirnya dia udah ada pedal shift. Lampunya dia sudah ada di sini, udah auto juga. Wipernya juga sama, dan speedometernya tadi udah di shoot juga sama kameramen kita. Dia udah lengkap lah ya gitu. Cuman udah lengkap lah ke mobil modern zaman sekarang gitu. Kayaknya speedometer nggak terlalu penting-penting amat. Terus kemudian di bagian sebelah sebelah kanan dia ada tombol ini untuk membuka bagasi belakang. Tapi dia belum elektrik ya, hanya untuk membukanya saja. Terus juga ada tombol vehicle stability control ya, bisa dimatiin juga. AC dia modelnya seperti ini, kalau kalian mau ditutup tinggal diputar saja gitu ya. Kemudian juga kita akan bahas bagian kanan dulu ya. Di bagian sini dia ada ini door handle-nya chrome. Terus ini dia karbon, tapi gue nggak tahu karbon asli atau enggak gitu ya. Terus juga di bagian sini dia ada pengaturan joknya. Ini bisa kalian save ya, kan dia ada 2 memori, ada 1 dan 2. Dan untuk pengaturan joknya di bagian driver dia sudah elektrik full ya. Elektriknya ada rebahnya, majunya gitu, udah full gitu ya. Sedangkan untuk bagian bagian passenger dia masih manual gitu ya. Terus juga kita udah bahas bagian setir, dan di bawah sini ada tombol start stopnya juga gitu ya. Dan pedal gasnya dia model gantung, belum model organ, tapi dia aluminium ya gitu. Kita akan bahas bagian kirinya. Di sini dia ada head unit yang ukurannya besar banget ya. Di sini kita akan mungkin ada beberapa yang nggak akan gua bahas karena takut kenapa karena suka ngagetin radio biasanya gitu. Ada phone, ada map, radio, media, car info, apps, dan shortcut gitu ya. Cuman ini masih plastikin guys gitu ya. Ini ada AC. Oh ya, AC-nya dia diaturnya secara digital di head unit ini. Jadi kalian nggak bisa ngatur AC dengan tombol gitu ya. Di mobil biasa kan pakai tombol model knob atau model tombol biasa dipencet gitu. Kalau ini dia harus diatur di head unit. Ini agak kelemahannya sih ini ya, kalau head unitnya ngehang atau nge-lag, kalian ngatur AC akan kesusahan gitu. Tapi enaknya kalian ngatur suhu ada tombol di sini gitu. Terus ada front defogger sama belakang defogger juga. Volumenya dia juga ada di sini tombolnya. Terus ini untuk turnya, hazard di bagian sini ya. Terus kita akan bahas bagian bawahnya. Di sini ada tempat penyimpanan ya. Ada ini buat segi charger gitu ya, ada juga. Terus kita akan bahas bagian transmisinya. Transmisinya dia matic ya, CVT, tapi cuman ini CVT-nya agak berbeda kok sama CVT yang kita temui di mobil pada umumnya. Karena kata Subaru mengeklaim kalau ini CVT-nya ditune dari STI. Tapi gua nggak terlalu gimana ya, karena
ya ini CVT. Kalau gue milih WRX, gue milih yang manual juga sih, karena Subaru kalau Matic tuh kurang nampol kata gue gitu ya. Rem tangannya dia model elektrik gitu ya. Nah tapi bedanya gini guys, kalau yang Matic yang varian TS dia rem tangannya model biasa gitu ya. Terus juga ada beberapa fitur yang nggak ada, contohnya kayak ini nih, di Wagon tuh ada tombol buat ngatur apa ya, all wheel drive nya atau apa gue lupa gitu. Cuman bedanya yang TS sama yang manual ada beberapa. Oke, gue akan membahas beberapa perbedaan dari varian TS dan manual. Kalau untuk yang TS dia model joknya seperti ini, dia bucket seat tapi dia bahannya bludru ya, bludru Alcantara gitu. Kalau yang manual dia kulit biasa gitu ya. Terus juga yang manual dia nggak punya ADAS ya, nggak punya eyesight-nya, sama dia velgnya tadi dia beda juga modelnya. Mungkin kalau yang manual bedanya nggak terlalu banyak, mungkin beberapa doang kayak seperti yang gue sebutin tadi. Oke, kita akan bahas di bagian sini. Di bagian sini dia ada tempat penyimpanan yang sudah soft opening ya. Dan di sini dia bahannya soft touch dan di atas dia soft touch juga. Spion dia sudah elektrik ya. Dan lampu di atas dia juga sudah LED gitu ya. Sun visor di bagian penumpang dia ada kaca, ada lampunya juga, dan di bagian driver dia sama ya, jadi nggak pelit gitu ya. Dan di bagian driver dia ada card holdernya juga. Hand grip di masing-masing ya, pintu belakang, pintu depan juga ada hand grip gitu ya. Dan untuk kursi depan tadi udah gue bilang ya, dia pengaturannya manual gitu, keras tapi nih manual ya gitu. Oh iya, sama untuk varian TS dia audionya sudah Harman Kardon. Kalau yang manual dia belum Harman Kardon gitu ya. Oke, mungkin oh ya di bagian sini dia juga sama ada tempat penyimpanan juga ya. Di bagian bawah sini tapi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu dalam gitu ya. Terus di sini dia juga ada CD changer. Kayak mobil dulu ada CD changernya gitu. Tapi dia nggak dua level ya, cuma satu level, tapi ini kecil banget dalamnya. Yaks. Sekarang kita bahas bagian belakang dari Subaru WRX TS ini ya. Oke. Tinggi gue 163 cm. Ini sudah gue set kursinya. Apa namanya yang biasanya gue set untuk mengemudi gue gitu ya. Oke. Tinggi gue 163 cm dan gue dapat ruang kaki ini banyak banget ya. Karena gue nggak terlalu tinggi sih ya. Jadi kita dapat ruang kaki yang sangat banyak sekali. Headroom 5 jari, nggak terlalu banyak sih. Cuman mobil ini tergolong nyaman loh, karena dia jatuhnya dia tuh lawannya Honda Civic sama Toyota Corolla gitu ya. Dan dia lawannya BMW seri 3 gitu. Rival dari mobil ini, cuman dari Subaru WRX ini. Dan untuk bagian belakang dia ada ini, ada AC ya. Kita bahas cepat aja, ada AC. Terus ada ini tempat penyimpanan, dan ini joknya ya. Ada armrestnya juga ya. Dan ini armrestnya nggak ngondoy-ngondoy seperti merek ya. Gua nggak mau sebutin merek karena takut dia apa-apain. Oke. Dan untuk bagian sini ini dia ada tunnel ya, karena dia AWD. Dan kalau kalian taruh kaki di sini nggak bisa, jadi harus di kanan kiri. Ini enaknya dia ada headrest ya, jadi penumpang bagian tengah gitu ya. Dan ini dia masih nyaman loh untuk duduk di bagian tengah. Jadi mobil ini bawa 3 orang itu sangat oke. Dan di bagian belakang dia ada charger, dia model Type A bukan Type C ya. Oke, mungkin untuk bagian belakang gini aja. Sisanya sama aja, ada tempat penyimpanan dan dia windownya udah auto juga. Ada hand grip juga dan ada lampu gitu ya. Oke, langsung aja kita akan bahas bagian bagasinya. Let's go. Nah, sekarang kita akan bahas bagian bagasi dari mobil ini. Untuk membuka bagasi dari mobil ini bisa 3 cara ya. Kalian langsung pencet bagian tombol belakang, atau ada tombol di bagian bawah setir tadi, atau dari kunci ya yang ada di bawah logo unlock dari Subarunya itu. Ya, dia pembukaannya elektris ya, cuman buat nutupnya masih manual. Oke, untuk bagian bagasinya ini dia tergolong gede loh. Jadi bagasinya ini dia bisa naruh koper gede, itu bisa kalian taruh 2 ya. Jadi 1 di sini, 2 di sini gitu. Tapi kalian juga bisa naruh koper medium gitu ya. Medium 1 sama kecil 1.
Terus kalau dipaksa dikit ya, kalau koper kalian tipis, kalian juga bisa naruh koper kecil lagi di atasnya sini gitu ya. Kemudian juga untuk koper besar, kalian bisa naruh satu dan koper kecil di sini. Kalau koper medium gua rasa kayaknya nggak muat gitu ya. Mungkin harus ditumpuk, cuman itu agak susah juga gitu ya. Oke. Terus kemudian untuk bagian sini dia ada tali bisa kita tarik. Ini dia untuk toolkit ya, dan toolkitnya dia oke lah ya gitu. Dan di bagian sini dia nggak ada tempat yang aneh-aneh gitu ya, kayak dongkrak apa segala macam. Udah tinggal bagasi aja. Dan ini kalau kalian merasa kurang, kalian bisa untuk jok belakang tuh kayaknya bisa lipat enggak ya? Gue lupa kayaknya bisa atau enggak. Cuman kalau ini bisa dilipat, kayaknya kan bisa naro barang lebih banyak lagi. Tapi kalau oh iya bisa dilipat. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, maka akan jadi besar sekali ruang penyimpanannya. Cuman emang ya dia tidak flat floor, cuman ada hubnya dikit, tapi ini nggak terlalu besar kok. Jadi kalian kalau mau naruh barang yang banyak, kalian bisa melipat joknya seperti ini. Dan kalau ini dilipat dua-duanya akan jadi tambah besar gitu ya. Oke, untuk bagian bagasi segitu saja. Yaks. Oke. Ya, mungkin sekian dulu untuk review kita hari ini dengan Subaru WRX TS sedan ini ya. Ya, jadi menurut kalian gimana? Memang iya, sebagian orang juga kecewa hilangnya varian STI dari mobil ini. Cuman gua rasa mobil ini juga oke banget untuk menggantikan Subaru WRX yang dulu-dulu gitu ya. Dengan harga sekitar 800 jutaan, itu harganya dari situ tuh, kalian bisa lihat ya. Pokoknya untuk price listnya ada di sini ya. Jadi menurut kalian gimana dengan harga segitu? Apakah worth it atau tidak? Kalau menurut gua worth it banget. Karena dengan harga masih di bawah 1 miliar rupiah, kalian bisa mendapatkan sedan yang lawannya BMW seri 3 atau Honda Civic kali gitu ya. Cuman kalian dapat performa yang buas, tapi kenyamanan dan kepraktisan dari mobil ini gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk review kita kali ini. Gue sekarang lagi ada di dealer Subaru daerah Pondok Indah. Kalau kalian minat dengan mobil ini, kalian bisa hubungin kontaknya yang ada di sini dan alamatnya juga yang ada di sini ya. Thanks to Subaru Pondok Indah yang sudah mengizinkan kami untuk mereview Subaru WRX sedan ini. Oke, mungkin segitu saja untuk review kita hari ini. Komen di bawah. Next kita akan review mobil apalagi yang keren seperti ini ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.